Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di SMP Negeri 1 Tanjung Sari bersama saya Agus Sukmara Hidayat dalam pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial kelas 9. Anak-anakku sekalian, tema pada hari ini adalah pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, dalam tema ini dibagi ke dalam dua subtema. Yang pertama itu adalah pusat-pusat keunggulan ekonomi, dan yang kedua adalah pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi. Untuk subtema yang pertama yaitu pusat-pusat keunggulan ekonomi, seperti yang kalian lihat di gambar ini, saya sudah menampilkan ada 3 yang menjadi pusat-pusat keunggulan ekonomi. Yang pertama itu adalah PT Freeport, kemudian yang kedua itu adalah perusahaan tambang minyak negara atau PTMN, dan yang ketiga itu adalah batik. Mari kita bahas satu persatu. Baiklah anak-anak, kita bahas yang pertama yaitu PT Freeport Indonesia. PT Freeport adalah sebuah perusahaan afiliasi dari Freeport-McMoRan Copper dan Gold Inc. PT Freeport Indonesia menambang, memproses, dan melakukan eksplorasi terhadap biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. PT Freeport Indonesia beroperasi di daerah dataran tinggi di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, Indonesia. PT Freeport Indonesia memasarkan konsentrat yang mengandung tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Jadi, dengan demikian, sebagai bangsa Indonesia, kita harus merasa bangga karena ternyata bangsa Indonesia sudah bisa memasok kebutuhan baik itu tembaga, emas, dan perak ke seluruh penjuru dunia. Dengan demikian, diharapkan kesejahteraan bangsa Indonesia umumnya dan kesejahteraan penduduk Papua khususnya bisa semakin meningkat dan lebih baik. Baiklah anak-anakku sekalian, kita teruskan dengan submateri yang kedua yaitu perusahaan tambang minyak negara atau PTMN. Kilang minyak adalah pabrik atau fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum yang bisa langsung digunakan maupun produk-produk lain yang menjadi bahan baku bagi industri petrokimia. Produk-produk utama yang dihasilkan dari kilang minyak antara lain minyak bensin, minyak diesel, dan minyak tanah. Kilang minyak merupakan fasilitas industri yang sangat kompleks dengan berbagai jenis peralatan proses dan fasilitas pendukungnya. Selain itu, pembangunannya membutuhkan biaya yang sangat besar. Namun, pada pelaksanaannya, perusahaan atau pabrik ini bisa menjadi pusat keunggulan ekonomi negara. Nah, ada beberapa kilang minyak yang bisa kalian ketahui.
Beberapa kilang minyak yang beroperasi di Indonesia, yang pertama adalah Kilang Pangkalan Berandan. Kilang minyak ini terdapat di Provinsi Sumatera Utara. Yang kedua, Kilang Minyak Dumai. Ini terdapat di Provinsi Riau. Kemudian yang ketiga, Kilang Cilacap. Ini terdapat di Provinsi Jawa Tengah. Kemudian yang keempat adalah Kilang Balikpapan. Ini terdapat di Kalimantan Timur. Kemudian yang kelima itu adalah Kilang Kasim. Ini terdapat di Papua. Kemudian yang keenam adalah Kilang Minyak Balongan. Ini ada di Provinsi Jawa Barat. Dan yang ketujuh itu adalah Kilang Minyak Cepu yang berada di Provinsi Jawa Tengah. Itu beberapa kilang minyak yang dimiliki bangsa Indonesia. Anak-anakku sekalian, yang berikutnya itu adalah batik. Saya yakin kita sudah tahu tentang batik. Bahkan ada beberapa hari di negara kita atau di wilayah kita, termasuk di sekolah kita juga, ada satu hari untuk kewajiban kita menggunakan batik. Nah, ini membuktikan bahwa kita belajar untuk mencintai budaya kita. Nah, apa itu batik? Baiklah, kita bahas mengenai batik. Batik merupakan salah satu hasil ekonomi kreatif yang dikembangkan Indonesia sejak dulu. Beberapa wilayah di Indonesia menghasilkan kain batik berdasarkan ciri khas dari masing-masing daerah. Batik yang terkenal di Indonesia diantaranya berasal dari Surakarta atau Solo, kemudian Yogyakarta, kemudian Pekalongan. Sebetulnya masih banyak lagi di Indonesia daerah penghasil batik ini. Corak batik dari masing-masing daerah tidaklah sama, tergantung dari kebudayaan daerah tersebut. Batik merupakan salah satu keunggulan ekonomi yang dimiliki oleh Indonesia yang mampu menembus pasar internasional dengan ciri khas tertentu. Batik adalah kerajinan yang memiliki nilai seni tinggi dan telah menjadi bagian dari budaya Indonesia. Jadi intinya begini, kita sebagai bangsa Indonesia ini harus merasa bangga dan memiliki bahwa batik itu adalah hasil kerajinan nenek moyang kita. Sebagai keturunannya, sebagai generasinya, kita sudah berkewajiban untuk mempunyai rasa, memiliki yang sangat tinggi terhadap budaya batik ini. Karena batik telah menjadi bagian dari budaya bangsa Indonesia. Bahkan UNESCO pun telah menetapkan bahwa batik ini adalah warisan kebudayaan dunia untuk budaya lisan dan non-bendawi sejak 2 Oktober 2009. Nah, anak-anakku sekalian, ternyata dalam pembuatannya batik ini bisa dibagi menjadi 3 proses pembuatannya. Yang pertama itu adalah batik tulis. Apa sih batik tulis itu? Jadi yang dimaksud dengan batik tulis adalah
kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang menggunakan tangan. Jadi tulisan tangan. Dengan menggunakan pola yang dibuat dari tangan lalu dibuat batik dengan menggunakan canting istilahnya. Nah, satu kali proses pembuatan batik tulis ini bisa dihasilkan dengan waktu kurang lebih 2-3 bulan. Jadi proses pembuatan batik tulis ini yang menggunakan tangan, yang menggunakan canting ini memang proses pembuatannya ini cukup lama. Bisa sampai 2 bahkan 3 bulan untuk satu buah batik. Nah, yang kedua itu adalah batik cap. Batik cap adalah kain yang dihias dengan tekstur dan corak batik yang dibentuk dengan cap. Kalau tadi batik tulis masih dengan menggunakan tangan manual. Kalau batik cap sudah menggunakan cap. Baik itu yang masih menggunakan cap tradisional atau menggunakan tangan atau cap yang sudah menggunakan mesin. Nah, biasanya batik cap ini menggunakan alat yang terbuat dari tembaga dan proses pembuatannya ini membutuhkan waktu 2-3 hari untuk pembuatan batik cap ini. Bisa dipahami? Dan yang ketiga itu adalah batik lukis. Batik lukis adalah proses pembuatan batik dengan cara melukis pada kain putih yang sudah disediakan. Kemudian disesuaikan dengan pola yang diinginkan. Kemudian pewarnaan dari batik lukis ini biasanya menggunakan serat-serat alami. Bisa dipahami? Nah, itulah mengenai batik. Baiklah anak-anak, setelah kalian memahami subtema yang pertama, kita teruskan dengan subtema yang kedua, yaitu pusat-pusat kegiatan ekonomi. Pada subtema ini ada 5 bahasan. Yang pertama itu adalah migrasi penduduk. Perbedaan karakteristik ruang dan sumber daya yang dimiliki pada berbagai daerah menyebabkan setiap daerah memiliki keunggulan yang mendorong untuk melakukan mobilitas penduduk. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas penduduk itu? Mobilitas penduduk adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya. Mereka melakukan mobilitas untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Tolong digarisbawahi. Kenapa mereka melakukan mobilitas? Karena ternyata untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan tersebut sangat beragam, tetapi umumnya karena alasan ekonomi. Mobilitas penduduk ada yang bersifat sementara dan ada pula yang bersifat permanen. Mobilitas penduduk yang sifatnya sementara dapat dibedakan menjadi komutasi dan sirkulasi. Mobilitas penduduk yang sifatnya menetap atau permanen disebut migrasi. Migrasi penduduk
dapat dibedakan menjadi migrasi internal dan migrasi internasional. Apa sih yang dimaksud dengan migrasi internal dan migrasi internasional? Nah, yang dimaksud dengan migrasi internal adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lainnya dalam satu negara. Itu yang dimaksud dengan migrasi internal. Artinya perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain tetapi masih dalam lingkup satu negara. Nah, kita teruskan dengan migrasi internasional. Migrasi internasional adalah perpindahan penduduk antar negara. Migrasi internal yang terjadi di Indonesia dapat dibedakan menjadi urbanisasi dan transmigrasi. Pusat keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia dapat berpengaruh terhadap perpindahan penduduk atau migrasi. Penduduk akan melakukan perpindahan ke wilayah yang mendekati pusat keunggulan tersebut. Sebagai contoh, keberadaan PT Freeport mempengaruhi kehidupan dan migrasi penduduk di Pulau Papua. Bahkan bukan hanya penduduk di Pulau Papua. Dari pulau-pulau lain pun di Indonesia ini berusaha untuk melakukan migrasi ke Pulau Papua. Bahkan penduduk dari negara lain pun berusaha untuk melakukan migrasi ke Papua. Sebagai contoh, para pekerja di PT Freeport itu bukan hanya orang Papua, ada juga orang dari luar Papua dan bahkan juga ada orang-orang dari luar negara Indonesia. Itu sebagai contoh dari migrasi penduduk. Yang kedua adalah transportasi. Dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Saya ulangi, dalam kegiatan transportasi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga membawa pengaruh besar. Jadi, keberadaan pusat keunggulan ekonomi ini berpengaruh besar terhadap pembangunan sarana transportasi. Mobilitas penduduk dalam suatu negara atau antar negara tidak dapat dilakukan tanpa adanya sarana dan prasarana transportasi yang memadai. Nah, untuk mendukung mobilitas penduduk antar negara, pemerintah sudah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dengan tersedianya sarana tersebut, interaksi sosial, budaya, ekonomi antar penduduk negara di dunia ini dapat berjalan dengan baik. Artinya, begini anak-anak, interaksi sosial atau mobilitas sosial atau mobilitas penduduk atau migrasi penduduk untuk menuju ke pusat-pusat kegiatan ekonomi ini bisa berjalan kalau sarana dan prasarana transportasi ini memadai. Bisa dipahami? Nah, itu betapa pentingnya sarana dan prasarana transportasi untuk menunjang pusat-pusat keunggulan ekonomi. Anak-anakku sekalian, yang ketiga adalah lembaga sosial ekonomi.
Di masa globalisasi sekarang ini, bangsa Indonesia sedang mengalami sebuah perubahan yang besar di berbagai sektor. Ini dibuktikan dengan kemajuan iptek yang begitu cepat. Dengan kemajuan teknologi dan informasi seperti televisi, komputer, internet, serta media cetak dan elektronik, ini mengakibatkan masyarakat Indonesia dapat dengan mudah mengakses informasi, baik itu dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Nah, lembaga sosial adalah keseluruhan dari sistem norma yang terbentuk berdasarkan tujuan dan fungsi tertentu dalam masyarakat. Dapat juga dikatakan bahwa lembaga sosial merupakan himpunan norma segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok di dalam kehidupan masyarakat. Dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, terdapat berbagai jenis lembaga sosial, di mana satu sama lain saling berhubungan dan saling melengkapi dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Masyarakat Indonesia merupakan satu kesatuan dari struktur yang terdapat dalam masyarakat, yang terdiri atas berbagai macam lembaga sosial, kemudian stratifikasi sosial, kemudian nilai dan norma sosial, serta kelompok-kelompok sosial. Lembaga ekonomi bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar individu yang menyangkut pemenuhan kebutuhan pokok manusia. Lembaga ekonomi ialah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Keberadaan pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculannya lembaga sosial di bidang ekonomi. Bisa dipahami? Nah, itulah pembahasan mengenai lembaga sosial ekonomi. Yang berikutnya atau yang keempat adalah pendidikan. Globalisasi dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Pendidikan bagian penting dari pembangunan nasional. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Saya ulangi, setiap negara akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk apa kualitas pendidikan ditingkatkan? Agar pendidikan ini bisa menghasilkan sumber daya manusia yang kreatif, inovatif, dan mampu bersaing di tingkat internasional. Bukan hanya di tingkat nasional saja mampu bersaingnya, tetapi juga mampu untuk bersaing dengan negara-negara lain. Atau mampu bersaing di tingkat internasional.
Ini juga dilakukan oleh bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dari tahun ke tahun ini berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan harapan apa? Agar sumber daya manusia yang dihasilkannya ini mampu bersaing dengan sumber daya manusia internasional. Nah, keunggulan pusat-pusat ekonomi ini tentu saja membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Nah, tenaga ahli dan terampil ini hanya bisa didapatkan apabila kualitas pendidikan ini bagus. Kualitas pendidikan ini bagus, maka yang dihasilkannya pun sumber daya manusia yang bagus, yang mempunyai jiwa kreatif, inovatif, dan mampu bersaing bukan hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat internasional. Bisa dipahami? Terima kasih. Baiklah anak-anak, kita teruskan dengan yang kelima atau yang terakhir, yaitu pekerjaan. Dengan bertambahnya pusat-pusat keunggulan ekonomi, maka akan berdampak pada bertambahnya barang produksi. Barang dalam negeri ini akan meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Ya, saya ulangi. Barang dalam negeri akan meningkat produksinya apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Nah, kenaikan jumlah produksi tersebut akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Ketika kebutuhan tenaga kerja meningkat, maka akan memperluas lapangan kerja. Bisa dipahami? Ini sudah hukum. Tolong dipahami. Ya. Tumbuhnya pusat-pusat keunggulan ekonomi ini akan berdampak pada bertambahnya produksi barang di dalam negeri. Nah, ketika produksi barang dalam negeri meningkat, bisa meningkat apabila pusat keunggulan tersebut mampu menarik minat pasar luar negeri. Nah, kenaikan produksi barang tersebut ini akan mengakibatkan atau akan berakibat pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja. Ketika kebutuhan tenaga kerja ini meningkat, maka akan memperluas lapangan kerja. Nah, ini berkaitan. Tadi saya sudah katakan, ini adalah sudah merupakan sebuah hukum. Produksi meningkat, ya. Kemudian ketika produksi meningkat, ini akan membutuhkan tenaga kerja yang banyak. Nah, ketika dibutuhkan tenaga kerja yang banyak, maka akan memperluas jumlah lapangan kerja. Tapi tetap, walaupun lapangan kerja dibutuhkan banyak, tetap tenaga kerja yang bagaimana yang dibutuhkan. Nah, tenaga kerja yang dibutuhkan itu adalah tenaga kerja yang mempunyai keahlian dan keterampilan. Tentunya ini semua hanya dimiliki oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Nah, itu saja anak-anak yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Nah, anak-anakku sekalian, rupanya sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jangan lupa video ini di like dan subscribe. Kalau dirasa video ini bermanfaat, tolong juga di-share video ini ke semua teman-teman kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.